Perkenalkan, nama saya Kevin Hendrianto Poha dengan NIM 204101000010. Di sini saya akan membahas tentang CISC Framework dengan matkul keamanan dunia maya. Oke, langsung saja saya akan melakukan presentasinya. Yang pertama, itu mengenai pengenalan tentang CISC. Apa sih itu CISC? CISC merupakan singkatan dari Consortium for IT Software Quality atau dalam bahasa Indonesianya adalah penyedia keamanan dalam kualitas perangkat lunak dan teknologi informasi pengembang saat dalam mengembangkan aplikasi. Tujuan CISC yaitu mengembangkan standar internasional untuk mengotomatiskan pengukuran kualitas, pemeliharaan perangkat lunak, dan memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk menilai risiko dan kerentanan yang ada dalam aplikasi yang sudah selesai atau yang masih dikembangkan. Hasilnya akan dapat mengatasi semua ancaman secara efisien untuk memastikan pengguna mengakses dan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang aman. Lalu, sejarah CISC, Consortium for Information and Software Quality atau disingkat CISC, didirikan bersama oleh OMG atau Object Management Group dan Institut Rekayasa Perangkat Lunak di Universitas Carnegie Mellon pada tahun 2010. Organisasi ini bekerja sama dengan pakar rekayasa perangkat lunak top dunia untuk membuat standar untuk mengotomatisasi pengukuran ukuran perangkat lunak dan kualitas struktural dari kode sumber. Standar CISC memungkinkan organisasi mengembangkan atau memperoleh sistem intensif perangkat lunak untuk mengukur risiko operasional perangkat lunak terhadap bisnis dan memperkirakan biaya kepemilikan. Berikut ini adalah mitra CISC yang bekerja sama perusahaan-perusahaan. Ada perusahaan mitre, yaitu perusahaan bermitra publik swasta dan pusat lead-bank yang didanai pemerintah federal, bekerja lintas pemerintahan dan bermitra dengan industri untuk mengatasi tantangan terhadap keselamatan, stabilitas, dan kesejahteraan bangsa. Lalu ada perusahaan Gartner, yaitu perusahaan penasihat dan penelitian TI terkemuka di dunia. Gartner memberikan wawasan terkait teknologi yang diperlukan klien mereka untuk membuat keputusan yang tepat setiap hari. Lalu ada perusahaan Textwell, yaitu perusahaan yang memberikan pelatihan, dukungan, penelitian, dan publikasi kepada manajer perangkat lunak, pengembang, profesional pengujian, dan teknisi berkualitas di seluruh dunia. Lalu ada perusahaan ISG atau Grup Layanan Informasi Nasdaq 3, yaitu perusahaan yang beriset dan penasihat teknologi global terkemuka. ISG berkomitmen untuk membantu perusahaan, organisasi sektor publik, dan penyedia layanan dan teknologi mencapai keunggulan operasional dan pertumbuhan yang lebih cepat. Lalu ada Forrester, yaitu merupakan satu firma riset dan penasehat paling berpengaruh di dalam dunia. Forrester
ini bekerja sama dengan para pemimpin bisnis dan teknologi untuk mengembangkan strategi yang berorientasi pada pelanggan yang mendorong pertumbuhan. Lalu ada perusahaan Kia Media Ltd, yaitu perusahaan yang memberikan sebuah informasi penting bisnis di dalam pasar untuk jaminan kualitas perangkat lunak dan layanan manajemen risiko perangkat lunak. Lalu ada perusahaan TSI, yaitu Prakarsa Perangkat Lunak Terpercaya, yaitu perusahaan yang barang publik yang didukung dan didanai melalui Program Keamanan Cyber Nasional atau NCSP pemerintahan Inggris Raya dengan misi untuk membuat perangkat lunak lebih baik. Lalu ada Dewan Penasihat Akuisisi TI atau ITAAC adalah duteng publik atau swasta yang terdiri dari kelompok kepentingan publik TI terkemuka, badan standar, dan lembaga pemerintah yang bekerja sama untuk secara mendasar mengubah cara pemerintah memperoleh dan mengelola solusi TI dan cyber. Lalu ada Quest Forum, yaitu sebuah organisasi global yang didedikasikan untuk kualitas dan keberlanjutan dalam komunitas TIK. Berikut ini adalah perusahaan-perusahaan, organisasi, dan firma yang bekerja sama dengan CISKI, dan ini adalah standar CISKI, yaitu CISKI mengembangkan spesifikasi untuk tindakan perlindungan data kode sumber otomatis yang telah disetujui dan diterbitkan sebagai standar OMG yang tersedia di website omg/spec/asc/dpm. Langkah ini didasari pada kumpulan kelemahan yang relevan dari Common Weakness Enumeration Repository yang mendukung persyaratan perusahaan dan rantai pasokan untuk melindungi data, informasi rahasia, kekayaan intelektual, dan privasi. Tindakan tersebut mencakup CWE yang memungkinkan kebocoran data, yaitu akses tidak sah untuk membaca atau mengubah data. Standar CISKI menganalisis juga kode sumber yang berjalan pada sistem dan perangkat yang memproses atau mengirimkan data, memberikan satu indikator sejauh mana mereka rentan terhadap kebocoran data. Mendeteksi kelemahan ini dalam kode mengungkapkan bahwa perlindungan data atau kontrol privasi yang diperlukan tidak diterapkan dengan benar atau dapat dielakkan. Standar ukuran perangkat lunak CISKI. Ukuran perangkat lunak digunakan untuk memperkirakan ukuran aplikasi atau komponen perangkat lunak untuk mendukung perkiraan suatu biaya, pelacakan kemajuan, dan aktivitas manajemen proyek perangkat lunak lainnya. CISKI telah menerbitkan 2 standar untuk mengotomatiskan pengukuran ukuran perangkat lunak, yaitu yang pertama ada poin fungsi otomatis mengukur ukuran fungsional perangkat lunak. Lalu yang kedua yaitu poin peningkatan otomatis mengukur ukuran kode fungsional dan non-fungsional dalam satu ukuran. Fungsi otomatis CISKI yaitu pengukuran fungsi otomatis ditentukan untuk mencerminkan pedoman perhitungan International Function Point User Group atau IFPUG sedekat mungkin sambil menghilangkan ambiguitas untuk mendukung otomatisasi. Fungsi otomatis CISKI
Dengan menerapkan kedua standar otomatis tersebut, dapat untuk mengukur ukuran produk perangkat lunak. Titik fungsi dapat digunakan dalam aktivitas berikut. Yang pertama yaitu analisis kualitas dan produktivitas perangkat lunak. Yang kedua, memperkirakan biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak, peningkatan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, mengontrak dan mengelola kontrak dengan integrator sistem dan agen outsourcing. Yang keempat, data normalisasi digunakan dalam perbandingan perangkat lunak. Kualitas rekayasa sistem CISKI. Standar kualitas kode dari CISKI atau kumpulan aturan pengkodean untuk keamanan, keandalan, efisiensi kinerja, dan pemeliharaan menganalisis kelemahan yang ditemukan pada kode dan tingkat sistem untuk meningkatkan kualitas struktur sistem. Misalnya, standar keandalan mencakup kelemahan tingkat kode seperti melindungi keadaan di lingkungan multi-ultas dan kelemahan tingkat sistem seperti kepatuhan desain multilapisan dan perangkat lunak mengelola data integritas dan konsistensi yang perlu ditangani pada tingkat sistem atau arsitektur. Atribut kualitas teknik ini digunakan untuk mengukur kualitas struktural selama pengujian analisis statis dan juga selama pengujian integrasi dan fungsional untuk memastikan keandalan produk, keamanan, dan efisiensi kinerja. Standar hutan teknis. Standar hutan teknis otomatis memperkirakan upaya untuk memperbaiki semua contoh kelemahan perangkat lunak yang termasuk dalam standar kualitas kode CISKI yang tetap ada dalam kode aplikasi perangkat lunak saat dirilis. Estimasi ini dapat digunakan untuk memprediksi biaya pemeliharaan korektif di masa depan. Ukuran ini untuk alat analisis statis. CISKI mensurvei pengembang di sejumlah organisasi untuk memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki setiap kelemahan dalam kode yang dibuat dengan baik. Estimasi memberikan nilai default untuk upaya memperbaiki setiap kelemahan. Upaya yang disesuaikan untuk setiap kejadian dijumlahkan untuk menghasilkan upaya perbaikan total atas kelemahan tersebut. Total upaya perbaikan untuk kelemahan dalam karakteristik kualitas dijumlahkan untuk menciptakan upaya perbaikan dalam karakteristik tersebut. Upaya perbaikan untuk keempat karakteristik kualitas tersebut dijumlahkan untuk menghasilkan ukuran utang teknis. Standar kualitas kode CISKI. Standar kualitas kode dari CISKI atau kumpulan aturan pengkodean untuk keamanan, keandalan, efisiensi kinerja, dan pemeliharaan dapat digunakan dalam 3 cara. Yang pertama, untuk menentukan persyaratan non-fungsional selama fase persyaratan dan desain. Yang kedua, untuk membantu pengembang memeriksa hal yang benar dalam kode mereka selama fase kualitas kode, cakupan, dan repo. Yang ketiga, untuk memastikan keandalan, keamanan, dan efisiensi kinerja produk secara keseluruhan dalam fase integrasi dan pengujian fungsional. Berikut adalah standar kualitas perangkat lunak default dalam pipeline CISKI. Ini adalah gambar skemanya. Terdapat 2 bulat, yaitu di kiri terdapat dev dan di kanan terdapat ops. Terdapat masing-masing ada create yang terdiri dari desain dan software konfigurasi. Lalu terdapat dalamnya terdapat coding
coding kualitas dan performanya. Lalu ada software untuk pengembangan dan performanya. Lalu di dalam verify terdapat testing, regresi, testing, accept. Lalu ada keamanan, analisis keamanan. Lalu ada performanya, ada testing konfigurasi. Lalu di dalam package terdapat persetujuan atau persetujuan awal, ada konfigurasi package, lalu ada pemberitahuan, ada staging and holding, dan di dalam plan terdapat produksi matrix, objek, dan feedback. Lalu ada kebutuhan, macam-macam kebutuhan. Lalu ada business matrix, ada matrix lanjut. Lalu ada plan, timing, and business case. Ada security policy atau kebijakan privasi, dan requirement. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.